Welcome to my channel. Perkenalkan, saya Hadi Junaidi dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pendidikan guru penggerak saya sendiri. Kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama rekan-rekan CKP saya, di mana Pak Bayu sebagai coach dan Pak Edi sebagai coachinya, serta saya sebagai supervisornya. Silahkan menyaksikan. Selamat sore Pak Bayu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Adi, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak Bayu. Untuk hari ini akan melakukan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Edi Pak. Oke, baik. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Bayu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Untuk praktek coaching kemarin Pak, terus terang saya merasa nervous karena ini baru pertama saya lakukan. Jadi mungkin belum terbiasa Pak, karena dengan teknik kita yang baru ini, coachingnya kan harus sesuai dengan itu kan Pak. Baik Pak, jadi karena memang belum terbiasa kali ya Pak ya, semoga untuk kegiatan kali ini dimudahkan ya Pak ya. Baik, siap Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Pak Bayu masih kurang yakin di bagian mana ya Pak ya? Kalau saya lebih di bagian present ya Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kan kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan nantinya. Baik Pak Bayu, jadi Bapak merasa bahwa di bagian presensi ini yang perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya? Iya Pak. Oke, terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang akan dihadapi oleh coaching nantinya. Oke, baik Pak Bayu. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang akan Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presensi apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Pak ya. Oke, siap Pak Adi. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. Sore Pak Edi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bayu. Alhamdulillah ya Pak Edi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak Edi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi coaching pada hari ini. Jadi apa yang ingin Pak Edi sampaikan pada sesi coaching kali ini? Ya, sebelumnya saya juga terima kasih ke Pak Bayu sudah bersedia mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak Bayu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain pokok sebagai guru IPS, saya juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru BMR. Nah, kadang saya itu merasa bingung Pak Bayu. Kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Nah, jadi tidak seperti kelas yang lain yang biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Pak. Nah, kalau saya sedang berada di dalam kelas. Baik Pak Edi, jadi lebih kepada proses pembelajarannya ya, yang ternyata Bapak mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan latar belakangnya Pak Edi kan? Iya Pak, lebih kurang seperti itu Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini Pak Edi, saya mau tanya-tanya, kira-kira apa sih yang Pak Edi inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya sih pengen ada solusi ya Pak sebenarnya.
sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung Pak harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh Pak kalau latar belakang saya yang sebenarnya ini sebagai guru IPS, kemudian menjadi guru BMR. Ya, memang sangat jauh berbeda ya Pak. Baik, kalau saya boleh tahu lagi nih Pak Edi, situasi apa yang sedang Pak Edi hadapi saat ini? Atau mungkin Pak Edi bisa menjelaskan lebih detail bagaimana perasaan Pak Edi ketika mengajar di kelas yang banyak muridnya diam tersebut? Jujur Pak, kalau saya mau masuk di kelas ini tuh Pak, saya tuh pasti bingung Pak. Nanti mau ngapain, terus mau saya kasih model pembelajaran yang seperti apa. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi Pak. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid dulu bahwasanya saya juga belajar mapel BMR ini Pak. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, Ya. biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda Pak. Jadi mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita kan tidak bisa juga memaksakan maunya anak itu seperti apa kan Pak. Ya, betul. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka itu saat pembelajaran Pak. Dengan diam mereka itu apakah mereka itu paham atau bingung gitu, Pak? Iya, iya. Baik, Pak Edi. Kemudian Pak Edi sudah pernah belum tanyakan ke siswanya itu tentang sebenarnya mau mereka itu seperti apa saat pembelajaran? Sudah Pak, beberapa hari kemarin bahkan saya tanya lagi kan anak Pak, Ya, dan saya juga minta mereka itu untuk menilai saya dalam mengajar. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya itu sebenarnya ada di saya. ya, betul Pak. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail Pak. Baik, tapi saya terima itu sebagai masukan buat saya dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi Ya, dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT oke. agar mereka itu lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi Pak, masih saya merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Gitu ya Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha untuk menambah atau memvariasikan model pembelajaran yang Bapak laksanakan, tapi masih kurang respon dari siswa ya Pak. Lalu kalau boleh saya tahu lagi nih Pak, kira-kira dalam pembelajaran Bapak, sebenarnya Bapak menginginkan murid yang seperti apa? Kalau saya sih Pak, dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif Pak, Ya. yang Terus, Pak? bisa ada komunikasi dua arahnya Pak. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek tapi juga mereka sebagai subjek Pak. Jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Gitu ya Pak. Jadi Bapak lebih suka jika ada komunikasi aktif antara siswa dan guru, begitu ya Pak? Iya Pak, jadi kelas itu hidup ya Pak. Iya. Tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan dari anak juga Pak. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel BMR ini Pak. Iya, betul. Kemudian apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Pak Edi lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya mungkin bisa saya itu lebih sedikit merubah cara pembelajaran saya Pak, atau model pembelajaran saya di dalam kelas Pak. Iya. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Iya. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka Pak. Iya. Karena nantinya kan mereka akan sangat membutuhkan hal ini dalam dunia kerja mereka. Iya. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke
pelayanan, Hmm, yaitu perhotelan. iya betul. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes Ya, betul. agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Begitu ya Pak, memang luar biasa sekali saya kira apa yang Bapak sampaikan. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran itu untuk membuat anak dapat aktif di kelas, walaupun tentang materi yang memang sedikit sulit ya Pak, karena memang kan ini bukan latar belakang aslinya Pak Edi sebagai guru guru Pak. BMR Pak. Guru BMR ya Pak. Ya. Iya Pak, iya Pak. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin mulai minggu depan Pak, setelah kegiatan sekolah ini selesai Pak. Baik Pak Edi. Pak Edi, mungkin tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Apa yang bisa Pak Edi dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik Pak Baju, jadi dari obrolan kita tadi Pak, saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak saya nanti di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru Pak bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke, baik Pak Edi. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menemukan motivasi belajar untuk Pak Edi ya. Dan saya tunggu cerita Pak Edi selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah itu, setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran tadi. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Baik Pak Bayu, saya juga ucapkan terima kasih Pak Bayu. Pak Bayu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Oke, Selamat sore ya Pak. Oke. Kita beri aplaus dulu nih untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Oke, untuk Pak Bayu dan Pak Edi sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat dari alur kita pada percakapan ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah Bapak lakukan khususnya kepada Pak Bayu sebagai coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Ini Pak Edi, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Pak Edi selaku coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Pak Bayu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Edi lakukan sendiri pada praktek pembelajaran selanjutnya ya Pak. Ya. Kemudian tadi Pak Bayu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presensi atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah dapat melakukan dengan baik karena saya mengamati bahwasannya dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi sudah sangat betul-betul mengimprovisasi kita bahwasannya itu sudah cukup baik dalam pemberian pengarahan kepada Pak Edi. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Bayu dan juga Pak Edi selaku coachnya atas praktik coaching pada hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak. Terima kasih Pak Edi. Oke, sama-sama Bapak.
Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah mendukung peran saya sebagai guru penggerak dalam 3 tahun ini. Bersama-sama, kita telah menciptakan perubahan yang positif dalam pendidikan. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.